Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 5 SD Muhammad Hafudun yang Pak Syarif banggakan. Alhamdulillah saat ini pembelajaran sudah masuk ke bab 7 tentang iman kepada qadha dan qadar. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar bersama, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, mari kita cermati tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu menyebutkan arti iman kepada qadha dan qadar. Kemudian yang kedua, mengerti arti takdir dan macam-macamnya. Kemudian selanjutnya menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis yang terkait tentang qadha dan qadar. Kemudian menjelaskan hikmah iman kepada qadha dan qadar, dan yang terakhir menunjukkan contoh perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anakku, langsung saja silakan bisa ikuti dengan cermat. Apa yang disebut qadha dan qadar? Qadha menurut bahasa yang artinya yaitu kehendak atau ketetapan hukum atau keputusan dari Allah. Sedangkan menurut istilah, qadha adalah segala kehendak dan keputusan Allah yang akan terjadi terhadap semua makhluknya. Contoh manusia ya, ada kematian, ada kelahiran, ada rezeki dan lain sebagainya. Adapun qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan yang telah terjadi terhadap segala sesuatu termasuk makhluknya. Jadi anak-anakku semua, yang perlu kita garis bawahi di sini, yang membedakan qadha dan qadar yaitu, kalau qadha adalah ketetapan yang akan terjadi, sementara qadar yaitu yang telah terjadi. Di sini Pak Syarif beri garis bawah dan warna merah agar supaya anak-anak bisa memahaminya. Kemudian qadha dan qadar jika digabung disebut takdir. Mana anakku? Takdir ya. Qadha dan qadar disebut dengan takdir. Anak-anak, ternyata macam-macam takdir ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram berarti ketentuan Allah yang mesti terjadi dan tidak dapat diubah. Contohnya apa anak-anakku? Di antaranya yaitu kenyataan bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Itu contoh yang tidak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah dengan jalan doa dan ikhtiar. Apa contohnya anak-anakku? Contohnya yaitu orang yang awalnya tidak bisa atau bisa disebut bodoh, menjadi pandai jika ia giat belajar terus-menerus dan berdoa kepada Allah. Nah, di sini ada ikhtiar dari manusia, ada usaha. Ketika ada usaha, maka bisa merubah takdir. Seperti itu. Jadi anak-anakku, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa sikap takdir ya, ketika kita mendapatkan takdir berupa hal yang tidak enak atau musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan istirja. Bagaimana bunyinya istirja? Yaitu bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar bahwa segala
kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Sedangkan ketika kita mendapatkan takdir yang berupa kenikmatan, rezeki, kita dianjurkan untuk mengucapkan syukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Sadar bahwa itu adalah karunia Allah dan puja-puji hanya milik Allah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman pada qada dan qadar. Orang yang ketika mempunyai iman qada dan qadar, dia mempunyai sifat atau ciri-ciri. Di antaranya apa? Dia taat. Senang ketika perintah itu datang dari Allah dan menjauhi dengan tulus larangan dari Allah. Yang kedua, berusaha dan bekerja secara maksimal, artinya dia sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya dia tawakal. Tawakal dalam pengertian yaitu pasrah sepenuh hati setelah kita melaksanakan ikhtiar dengan maksimal. Selanjutnya, mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal yang positif yang tentunya diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, merenungkan, memperhatikan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah yang ada di dunia ini. Ya, semuanya ada hikmahnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bersabar. Bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Anak-anakku, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang beriman, tentu di dalam iman kepada qada dan qadar ada landasannya. Biasa disebut dengan dalil. Apa dalil? Dalil diantaranya yang Pak Syarif contohkan di sini yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada di sisinya ada ukurannya. Dalil yang lain, contohnya Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, di sini yang disebut ukuran itu adalah takdir, ukuran dari Allah. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya, anak-anak, ternyata orang yang mempunyai iman kepada qada dan qadar itu mempunyai hikmah. Hikmah itu pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita rasakan. Apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama yaitu semangat dalam bekerja dan belajar. Contoh, seorang pelajar akan semangat dan tekun belajar karena dia berkeyakinan dengan tekun dan belajar akan menghasilkan yang maksimal, di antaranya itu pandai, mengetahui segala hal, dan lain sebagainya. Hikmah yang kedua yaitu ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Di sini dimaksudkan bahwa segala hal yang datang dari Allah, baik itu hal yang nikmat atau cobaan, itu adalah yang datang dari Allah dan kita harus ikhlas menghadapinya. Seperti itu. Kita tidak boleh merontak, apalagi kita tidak menerima. Jangan sampai ya. Kemudian yang terakhir yaitu bersyukur dan bertawakal. Jika kita sekolah lalu melihat ada anak yang mungkin seumuran kalian tidak bisa sekolah karena masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya, maka sepatutnya kalian bersyukur. Bersyukur karena ditakdirkan untuk bisa duduk di bangku sekolah. Anak-anak, itu beberapa hal kaitannya dengan takdir, qada dan qadar. Anak-anak bisa pelajari lebih mendalam di Al-Islam agar supaya lebih mantap ya. Pembelajaran Pak Syarif di sini hanya sekilas, hanya beberapa poin yang Pak Syarif ambil. Nah, nanti anak-anak bisa dalami di bagian bab 7 qada dan qadar. Sekian
yang dapat Pak Syarif sampaikan. Selamat belajar. Insya Allah nanti setelah pembelajaran daring ini akan ada kesimpulan yang anak-anak bisa catat dan ada beberapa kuis yang perlu anak-anak isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.